Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-muallif al-imam an-Nawawi radhiyallahu anhu fi kitabih Arba'in an-Nawawiyah. Qala an Umar aidan radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyab syadidu sawadi sya'rih la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu al-hadits. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir akan membacakan hadis yang kedua dari kitab Arba'in an-Nawawiyah, yang mana hadis ini an Umar aidan, dari Sayyidina Umar juga. Hadis ini juga datang dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Umar adalah sosok sahabat. Beliau masuk Islam di tahun ke-6 dari an-nubuwah, dari diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Wakila, dan menurut sebagian pendapat adalah di tahun ke-5 Sayyidina Umar masuk Islam, ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Adapun sebab keislamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dikatakan bahwasannya beliau mempunyai seorang saudari perempuan yang bernama Fatimah dan suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid. Kedua-duanya telah masuk Islam terlebih dahulu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar saudarinya dan suaminya masuk Islam, maka kemudian beliau ingin mendatanginya. Sayyidina Umar ingin mendatanginya dan ingin menyiksanya karena sudah masuk Islam. Ternyata ketika sampai di rumah saudarinya yang bernama Fatimah, beliau mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan cahaya Islam kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar tersentuh dengan bacaan ayat tersebut, sehingga beliau mendatangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian pada waktu itu Sayyidina Umar menyatakan Islam dan bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada waktu itu para sahabat bertakbir atas keislamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka kemudian sejak Islamnya Sayyidina Umar, kemudian Islam menjadi kuat, sehingga dikatakan bahwasanya para sahabat berani menampakkan tawaf di sekeliling Ka'bah
dan berani menampakkan melaksanakan ibadah pelaksanaan sholat. Inilah sebagai bukti bahwasannya keislaman Sayyidina Umar adalah membawa barakah tersendiri bagi agama ini. Hadis ini dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul seseorang laki-laki. Tala'a ay bimakna zahara, tiba-tiba nampak seseorang laki-laki, yang mana seseorang laki-laki tersebut syadidu bayadis siyab wa syadidu sawadis sya'ri. Seorang laki-laki ini adalah malaikat Jibril, yang mana datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk, dengan wajah seperti seorang laki-laki. Dan bahkan dikatakan bahwasannya malaikat Jibril sering datang kepada Rasulullah dengan bentuk wajah dari salah satu sahabat beliau yang bernama Dihya al-Kalabi. Sebab dikatakan bahwasannya sahabat yang bernama Dihya radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mana beliau adalah ajmalu ahli zamanihi, paling ganteng dan tampannya, dan juga wa ahsanuhum suratan, dan sahabat tersebut paling bagus surahnya, paling bagus wajahnya. Jadi malaikat Jibril datang dengan bentuk wajah seseorang. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan bentuk seseorang dan juga bayadis siyab, dengan berpakaian yang sangat putih sekali, wasyadidu sawadis sya'ri, dan sangat hitam asy-sya'ri. Di sini para mufassir, para yang syarah menjelaskan bahwasannya yang dimaksud syadidu sawadis sya'ri ay sya'ril lihyah adalah yang dimaksud hitam rambut, al-lihyah jenggotnya. Kama waqa'a musarrihan fi riwayati Ibni Hibban, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, bahwasanya di situ menjelaskan bahwasanya sawadus sya'ri adalah asy-sya'ril lihyah. Jadi malaikat Jibril datang dengan bentuk seseorang yang berpakaian serba putih sekali, bersih, dan juga jenggotnya sangat hitam sekali. Saking putih bersihnya, la yura alaihi atharus safar, dan tidak tampak kepadanya bekas dari perjalanan, menunjukkan bahwasanya baju yang dipakai adalah baju pakaian yang sangat putih, yang tidak ada bekas bahwasanya dia baru datang dari perjalanan jauh. Dari sinilah para ulama juga menyebutkan bahwasanya dianjurkan bagi seseorang talibul ilim, bagi seorang muallim, dianjurkan ketika dia menghormati ilmu, ketika dia ingin menyampaikan ilmu atau mencari ilmu, dia dalam keadaan berpakaian dengan sebaik-baiknya pakaian. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kita yang mengetahui siapa beliau ini yang datang kepada Rasulullah dan para sahabat yang ada pada waktu itu. Kita tidak mengetahui orang tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang berbentuk seseorang laki-laki, datang kepada Rasulullah dengan menempelkan rukbataihi, dua rukbahnya kepada dua rukbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan dua dengkulnya kepada dua dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidai,
dan meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya seperti orang duduk dalam keadaan bersimpuh. Seperti orang duduk dalam keadaan bersimpuh, ihtiraman, menghormati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Setelah dalam keadaan sempurna, seseorang laki-laki tersebut yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, habarkan kepadaku tentang Islam. Kita umatnya dilarang memanggil Rasulullah, dilarang memanggil dengan kalimat Muhammad secara tanpa ada laqab atau tanpa ada gelar Nabi atau Rasul, sebagai bentuk penghormatan umat kepada Rasulullah. Malaikat Jibril memanggilnya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Habarkan kepadaku tentang Islam. Kabarilah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang Islam. Beliau menjawabnya, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Jadi beliau menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Yang mana rukun Islam yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arti Islam adalah antashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi, ai antusaddiqah, engkau membenarkan, meyakini tiada Tuhan kecuali Allah, ai la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang patut disembah dengan benar. Tidak ada satu zat pun yang patut disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi kalau ada yang menyembah kepada selain Allah, ketahuilah bahwasanya sesembahan itu adalah salah. Sesembahan itu adalah tidak benar. Dan yang benar dan yang hak itu adalah sesembahan kita kepada Allah, yakni menyembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan kepada semua manusia, utusan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Inilah rukun Islam yang pertama. Adapun rukun Islam yang kedua adalah wa tuqimas shalatah, engkau menegakkan salat. Apa itu salat? As-shalah lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa memiliki arti doa. Salat secara bahasa memiliki makna doa. Adapun syar'an, salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Jadi definisi salat secara syariat adalah ucapan atau pekerjaan yang mana pekerjaan dan ucapan tersebut dibuka dengan takbir, dibuka dengan niat dan takbir, dan kemudian ditutup dengan salam. Inilah salat. Jadi salat mencakup rukun, ada rukun qauli dan ada rukun fi'li. Ketika kita melaksanakan salat dan melaksanakan rukun qauli, maka suara kita minimal adalah sekiranya kita mendengar bacaan kita sendiri. Dan juga yang kedua wa af'alun, dan ada rukun fi'li yang harus kita lakukan. Inilah
rukun Islam yang kedua. Kemudian rukun Islam yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antu'tiyaz zakatah, dan engkau mendatangi atau engkau memberikan zakat. Zakat secara bahasa bimakna annama au tathhir. Zakat secara bahasa memiliki makna, memiliki arti annama tumbuh, atau memiliki makna arti at-tathhir bimakna mensucikan. Inilah makna dari zakat secara bahasa. Sebab pada hakikatnya harta yang dikeluarkan untuk zakat itu hakikatnya harta tersebut akan tumbuh. Pada hakikatnya harta yang dikeluarkan untuk zakat, harta tersebut adalah harta yang mensucikan kita. Sedangkan secara syariat yang definisinya zakat adalah ismun lima yukhraju, nama dari sesuatu yang dikeluarkan dari kita, min malin dari harta atau dari badan, ala wajhin maksus atas cara tertentu. Ada zakat maliyah dan ada zakat fitir atau zakatun nafas. Jadi inilah definisi zakat dan inilah rukun Islam yang ketiga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan jawabannya, wa antasuma Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah engkau menunaikan melaksanakan puasa Ramadan. As-saum lughatan bimakna al-imsak. Puasa secara bahasa memiliki makna al-imsak, menahan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Rabbi inni nadartu saumah. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar puasa, yang dimaksud adalah imsaka, menahan ucapan. Maka tidak akan berbicara pada waktu itu Sayyidatuna Maryam. Kemudian definisi puasa secara syar'i adalah al-imsak al-makhsus biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus biwaktin makhsus. Jadi yang namanya puasa adalah menahan secara tertentu, yakni menahan dari hal yang membatalkannya. Kemudian ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu, biniyatin makhsusah, dan juga dengan niat tertentu, fi waktin makhsus, dan pada waktu tertentu, yakni pada waktu sejak terbitnya fajar hingga tenggelam matahari. Inilah yang dinamakan puasa, dan itu adalah rukun yang keempat. Sedangkan yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anta hujjal baitah in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima adalah engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu untuk melaksanakannya, untuk berangkatnya. Al-hajju lughatan al-qasdu. Adapun definisi haji secara bahasa adalah bimakna menuju. Hajjatu bimakna qasadtu. Adapun secara syar'i, secara syariat, haji memiliki makna definisi syar'inya adalah qasada baital haram lin nusuk, menuju ke tanah haram, menuju ke tanah haram Makkah Mukarramah untuk menyelesaikan dan menunaikan ibadah nusuk. Inilah definisi haji, dan inilah kelima rukun Islam yang ditanyakan oleh seseorang atau oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menjawab tentang Islam dengan 5 rukun tersebut. Kemudian seseorang tersebut ketika mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan qala sadaqta.
Seseorang laki-laki tersebut mengatakan, engkau benar, jawabanmu benar, kata si laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau malaikat Jibril tersebut. Kemudian para sahabat yang mendengar jawaban tersebut, fa'ajibna lahu, kata Sayyidina Umar, kami kagum kepada orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya dan dia membenarkannya. Orang ini bertanya tentang masalah Islam. Ketika mendapat jawaban dari Rasulullah dan orang ini membenarkan jawaban tersebut. Sebab biasanya seseorang yang bertanya tidak tahu apa isinya dan jawabannya. Tapi orang ini ternyata tahu, oleh karena itu ajibna lahu, kami kagum, kata Sayyidina Umar. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian selanjutnya orang tersebut bertanya kembali, bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, akhbirni anil iman, habarkan kepadaku tentang keimanan. Habarkan kepadaku tentang iman. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah antu'mina billah. Yang namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi iman adalah engkau membenarkan, engkau meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa, adalah zat yang maha tunggal, adalah zat yang maha agung, adalah zat yang wajib disembah. Inilah arti keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yakni kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat adalah hum ajsamun nuraniyatun, adalah sosok hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Qadiruna ala tashakkuli bi asqalin mukhtalifah, yang maha mampu dengan bentuk yang berbeda-beda. Inilah malaikat yang mana diciptakannya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, yakni beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya, menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, menurunkan Injil kepada Nabi Isa, menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, menurunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, dan beriman kepada Rasulihi, utusannya, dan juga beriman kepada Yaumul Akhir, kepada hari akhir. Dikatakan hari akhir sebab tiada hari setelah hari tersebut. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Inilah
rukun Islam dan rukun iman. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.